Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dengan nikmat-nikmatnya, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang kita pada kajian-kajian sebelumnya sudah menyelesaikan membahas 6 kaidah besar dalam agama kita. Kaidah ke-6 yang terakhir kita bahas kemarin adalah tentang bahwa hukum asal sebuah ibadah adalah kita dilarang untuk kita mengerjakannya sampai ada dalil yang memerintahkan, yang mensyariatkan bahwa ibadah tersebut adalah sebuah ibadah. Jadi siapapun yang membuat tata cara beragama baru, dia harus mendatangkan dalil yang menunjukkan bahwa yang dia buat itu adalah bagian dari agama ini. Kalau tidak, maka dia termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Allah, termasuk al-bid'ah, dan ibadah yang dia buat itu tidak akan bernilai sebagai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukum asal urusan dunia, kebiasaan adat manusia adalah hukum asalnya mubah. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu pun dari hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Itu kaidah yang kita bahas pada pertemuan terakhir. Kita lanjutkan pada kaidah ke-7. Ada 4 kaidah digabung oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kaidah ini. Pada pertemuan kemarin juga kita sudah bacakan kaidahnya. Kita baca ulang.
bahasa Indonesianya kaidah ketujuh taklif yaitu seseorang sudah balik dan berakal, dia disebut mukallaf adalah syarat wajibnya ibadah. Maksudnya orang yang belum mukallaf dia tidak terkena beban syariat. Anak kecil, orang gila, atau orang yang pingsan, pada asalnya dia atau mereka itu tidak terbebani dengan beban-beban syariat, baik itu melakukan perintah ataupun menjauhi larangan, karena mereka bukan mukallaf. Orang yang kurang waras, yang dia tidak gila tapi tidak normal juga akalnya, itu juga bukan mukallaf, sehingga tidak ada kewajiban syariat atas mereka. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, karena syaratnya seseorang itu masuk dalam barisan mukallaf, yaitu orang-orang yang mempunyai kewajiban yang dibebankan kepada mereka, beban syariat, adalah harus sudah balik dan berakal. Kemudian kata Syekh, tamyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, mengerti, bisa meniatkan sesuatu, adalah syarat sahnya ibadah, kecuali haji dan umrah. Jadi tamyiz itu umur sebelum memayyiz, umur sebelum balik. Saya baliknya 12 tahun, usia mungkin 8 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun itu sudah memayyiz. Orangnya biasanya sudah bisa diajari, sudah bisa diperintah, bisa dilarang. Tapi dia belum balik, belum sempurna akalnya, sehingga kalau dia melakukan ibadah, kalau sudah bisa memayyiz, dia ibadahnya sah. Walaupun dia belum wajib, misalnya anak kecil belum wajib untuk sholat misalnya, tapi kalau dia sudah memayyiz, sholatnya sah. Nah, kecuali haji dan umrah. Untuk ibadah haji dan umrah ada dalil khususnya yang akan disebutkan oleh Syekh, bahwa anak kecil pun yang belum mumayyiz, yang bayi atau yang masih anak-anak, belum bisa paham, dikasih tahu, sah juga ibadah hajinya dan umrohnya. Ini karena ada dalil khusus yang mengkhususkannya. Kemudian kata Syekh, tasarruf pada harta, yaitu membelanjakan, memakai harta, itu namanya tasarruf. Disyaratkan padanya, di samping dia pelakunya itu harus mukallaf, sudah balik dan berakal, dia harus rusyd, harus mengerti nilai harta. Nah, tahu tata cara membelanjakan harta. Ini nanti akan disebutkan oleh Syekh kaitannya kepada anak-anak yatim, misalnya yang meninggalkan harta. Orang gila yang punya harta, mereka boleh diberikan harta kepada mereka, walaupun itu harta milik mereka sebenarnya, kalau mereka sudah mengerti nilai harta. Namanya bahasa Arabnya, bahasa fikihnya rusyd. Sedangkan tabarruk itu memberikan harta, menghadiahkan, menghibahkan, sedekahkan, memberikan sesuatu tanpa mendapatkan balasan, itu namanya tabarruk. Sedangkan muawadat, memberikan sesuatu mendapatkan gantinya, seperti jual beli, sewa menyewa dan semacamnya, itu namanya akad muawadat. Kalau tabarruk seperti hadiah, hibah, sedekah, ini di samping pelakunya harus mukallaf, rusyd, mengerti nilai harta, juga tambah lagi syaratnya satu, yaitu harta itu harus dia miliki. Dia boleh menghadiahkan, seseorang boleh menghadiahkan sebuah harta, syaratnya kalau dia orang itu sudah balik, berakal, mengerti nilai harta, dan harta itu miliknya. Jadi ada 4. Ini kaidahnya, ada 4 kaidah disebutkan oleh Syekh. Kita baca perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Al-qaidatu
as-sabi'atu at-taklifu huwal bulughu wal aqlu syartun liwujubil ibadah. Taklif kata Syekh yaitu seseorang sudah balik dan berakal, syarat wajibnya ibadah. Jadi kalau orang tidak balik dan tidak berakal, maka tidak wajib beribadah. Ada orang yang berakal belum balik, ada orang yang sudah balik tapi tidak berakal, mereka itu tidak wajib untuk tidak terkena kewajiban syariat. Kecuali dalam sebagian ibadah nanti akan disebutkan oleh Syekh. Wa tamyizu syartun li sihhatiha illa al-hajj wal umrata fayasihhani mimman lam yumayyiz. Adapun tamyiz yaitu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, bisa diajari, mengerti. Ini syarat sahnya semua ibadah. Kecuali haji dan umrah, maka sah haji dan umrah walaupun dilakukan oleh orang yang belum mumayyiz. Wa yustaratu li sihhati tasarruf at-taklifu war rusdu. Disyaratkan untuk sahnya tasarruf pada harta kalau pelakunya itu sudah mukallaf dan rusyd, mengerti nilai harta. Wa li sihhati tabarru' at-taklifu war rusdu wal milku. Dan disyaratkan untuk sahnya tabarru' pelakunya itu harus mukallaf, kemudian mengerti harta dan memiliki harta tersebut. Kita baca perkataan Syekh karena tadi kita sudah jelaskan kaidah dalam bahasa Indonesia yang ini. Kata Syekh rahimahullah, hadhihi qa'idatu tastamilu ala hadhihi ad-dawabit allati tanbani 'alayha al-ibadat wujuban wa sihhata tasarruf wa tabarru'at. Kaidah ini mengandung beberapa dawabit. Dawabit itu kaidah khusus dalam satu bab. Kaidah juga, kalau kaidah umum, kaidah secara bahasa Arab, kaidah umum biasanya yang masuk dalam banyak bab-bab agama. Kalau dawabit misalnya dalam masalah tasarruf, ya berarti dia berkaitan dengan harta aja. Itu namanya dawabit. Tapi kalau innamal a'malu binniyat, itu dalam semua urusan agama masuk kaidah tersebut, sehingga dia termasuk kaidah umum. Allati tanbani 'alaiha al-ibadat wujuban wa sihhatan, yang dibangun di atas kaidah ini semua ibadah-ibadah, baik itu kita katakan wajibnya ibadah itu maupun sahnya ibadah tersebut. Masuk dalam pembahasan kaidah yang sedang kita bahas ini, yaitu tidak wajib ibadah kecuali dari atas orang yang mukallaf, sudah balik dan berakal. Kemudian tidak sah ibadah seseorang kecuali pelakunya itu sudah mumayyiz. Nah, tidak sah tasarrufnya seseorang kecuali dia sudah balik, berakal, sudah rusyd. Tidak sah tabarru'nya seseorang kecuali kalau dia sudah balik, berakal, kemudian rusyd dan memiliki barang yang akan diberikan tersebut. Fal mukallafu huwal balighul aqilu. Yang disebut yang mukallaf adalah orang yang sudah balik dan berakal. Wa huwa alladhi tajibu alaihi jami'ul ibadat batakalifus syar'iyyah. Dan dialah yang wajib atasnya semua ibadah-ibadah dan semua beban-beban syariat. Lianna Allah raufun rahimun bi ibadihi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan hamba-hambanya. Allah tahu siapa yang layak untuk dibebankan beban syariat kepadanya. Seandainya anak kecil dipaksa untuk sholat misalnya, padahal mereka mungkin belum bisa berniat dengan benar. Nah, kemampuan mereka juga jelas tidak sama dengan orang yang sudah balik, sudah berakal, sudah dewasa. Itu akan memberatkan bagi mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahabijaksanaannya dan kasih sayangnya, dia mensyariatkan kepada kita hamba-hambanya sesuai dengan keadaan kita. Fa idza balaghal aqilu faqad balagha ila sinni alladhi yaqwa bihi 'alal qiyam bil wajibat. Apabila orang yang waras itu sudah balik, baik itu dengan usia atau dengan tanda-tanda balik yang lainnya, maka dia sudah mencapai pada usia
yang pada usia tersebut dia sudah memiliki kemampuan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh syariat. Wa ma'ahul aqlu alladhi yumayyizu bihi baina ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu. Ketika seorang sudah balik dan waras, maka dia memiliki akal yang sudah mulai matang, yang bisa dengan akalnya itu dia membedakan mana yang bermanfaat bagi dia, mana yang membahayakan dia. Wa qabla al-bulughi idza mayyaza al-asya' sahhat minhu al-ibadat min ghairi ijabin alaihi. Sebelum seseorang itu balik, apabila dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka ibadahnya sah kata Syekh, tanpa diwajibkan kepada dia. Anak-anak yang belum balik, yang mereka sudah bisa diajari niat, tahu kalau sedang sholat gak boleh main-main. Kalau belum mumayyiz itu mereka biarpun setiap hari kita ingatkan, karena dia belum mumayyiz memang tetap main-main sholatnya. Nah, tapi kalau sudah mumayyiz, mungkin 7 tahun ke atas, nah itu sudah sah ibadahnya. Kayak Rasulullah SAW merintahkan untuk kita perintahkan anak untuk sholat pada usia-usia seperti itu. Itu sudah sah ibadah mereka. Walaupun belum wajib kata Syekh. Lakin yu'maru biha ala wajhi tamrin. Akan tetapi mereka yang sudah mumayyiz itu diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah syariat sebagai latihan, pembiasaan kepada mereka. Di bulan Ramadan suruh puasa. Nah, kadang anak-anak belum paham dia kalau puasa itu harus nggak makan, nggak minum, karena belum mumayyiz memang. Usianya baru 4 tahun, 5 tahun, nggak paham dia. Kalau lapar tetap dia cari makan, padahal sedang puasa. Ketika dia sudah mumayyiz itu dia akan paham bahwa kalau orang puasa karena sudah kasih tahu tidak boleh makan sampai tenggelam matahari, sampai orang berbuka baru boleh makan. Nah, demikian pula salat kayak tadi. Kalau masih belum mumayyiz memang kita butuh kesabaran. Setiap hari kita ingatkan, tetap aja salat main-main pasti mereka. Karena itu belum mumayyiz namanya. Nah, ini kata Syekh, faman kana duna tamyiz lam tasihha ibadatuhu. Siapapun yang dia di bawah usia tamyiz, maka semua ibadah yang dia lakukan pada asalnya tidak sah. Li'adami, kurang mimnya, li'adami wujudi syartiha alladhi huwal aqlu, karena tidak adanya syarat sahnya ibadah yaitu akal. Alladhi yaqsidu bihi al-asya' siwal haji wal umrati, yang dengan akal itu dia bisa meniatkan apapun. Kalau belum mumayyiz pasti nggak ada niatnya, walaupun diajarkan, dia hafal lafaz niat, dia nggak paham itu apa yang dia baca. Nah, kecuali haji dan umrah. Seandainya nggak ada dalil tentang haji dan umrah juga kita katakan sama, karena memang ya Allah hanya membebani orang yang sudah berakal. Kata Rasulullah SAW apa? Rufi'al qalam an salas, pena diangkat dari 3 golongan manusia, dari anak kecil sampai balik, kata Rasulullah SAW, dari orang gila sampai dia waras, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Tapi ada dalil khusus tentang ibadah haji. Fa inna imra'atan, kata Syekh, rafa'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyan fil mahdi. Karena ada seorang wanita sahabiyah radhiyallahu taala anha mengangkat, menanyakan seorang anak bayi yang masih dalam gendongan ikut dalam rombongan haji, tanya kepada Rasulullah SAW. Kata wanita itu, ali hadza hajjun, apakah anak ini juga mendapatkan pahala haji kalau kita ikutkan? Dipakaikan pakaian ihram, diikutkan semua amalannya orang yang melakukan ibadah haji atau umrah. Kata Rasulullah SAW, na'am walaki ajrun, iya, dia juga dicatat melakukan ibadah haji walaupun bukan ibadah yang wajib, dan kamu orang tuanya yang menghajikan dia, yang jelas pasti membawa dia, membantu dia dalam melakukan semua manasik haji, kamu juga akan mendapatkan pahala. Muttafaqun alaih. Ya, gara-gara hadis ini ibadah haji dan umrah dikecualikan. Ada beberapa hal memang ibadah haji dan umrah itu
punya kekhususan dibandingkan dengan ibadah lain. Nanti akan dilewati oleh saya juga dalam kaidahnya. Misalnya di antara kaidah dalam agama kita, kita tidak boleh meneruskan sebuah ibadah yang sudah batal. Salat misalnya, baru rakaat pertama sudah batal salat kita, sudah kentut atau ngomong atau macam-macam lah, tidak boleh kita lanjutkan sampai selesai salatnya. Kecuali ibadah haji dan umrah yang sudah batal pun wajib diteruskan. Di antara kekhususannya itu, karena ada dalilnya. Kata Syekh, fayanwi anhu waliyuhu al-ihram, yang meniatkan untuk anak kecil itu adalah walinya, niatkan dia ihram. Wa yujannibuhu ma yatajannabuhul muhrim, dan walinya menjauhkan dari anak kecil itu apa yang dijauhi oleh orang muhrim. Wa yuhdiruhul manasika kullaha, walinya yang menghadirkan anak itu dalam semua manasik. Yatufu bihi, tawaf, walinya yang bawa dia tawaf. Wa yas'a bihi, sa'i. Wa yarmi anhu, melemparkan jumrah. Li'ajzihi anha, karena anak kecil nggak bisa mungkin lempar jumrah, kata Syekh. Kemudian wa istasna min hadhil ibadat, ini kemarin saya singgung, disyaratkan dari ibadah. Tadi kan syarat wajibnya ibadah itu harus mukallaf. Yang dikecualikan, kata Syekh, ibadatul maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, kazakawat wal kafarat wan nafaqat, seperti zakat, kafarah, nafkah. Fa innaha tajibu ala as-saghiri wal kabir, kewajiban ibadah-ibadah ini katanya wajib hatta pada anak kecil pun, ataupun pada orang yang besar, yang berakal ataupun yang tidak berakal. Ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Li umumin nususi minal kitabi was sunnah li anna mu'tamadaha al-mal. Ini dalam mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya jumhur sini. Karena keumuman dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, dan karena ya asalnya yang diwajibkan itu adalah kalau ibadah itu berkaitan dengan harta, yang ditinjau adalah hartanya. Kalau sudah cukup nisab misalnya, wajib dizakati, walaupun yang punya harta itu anak kecil. Jadi menurut mayoritas ulama, walaupun yang punya harta itu orang gila. Nah, misalnya ada orang gila yang dapat warisan banyak, miliaran misalnya, dan dia masih punya orang tua yang dia wajib nafkahi. Orang tuanya itu sudah tua renta misalnya, yang punya harta anaknya yang gila, yang stres. Ada orang seperti itu dulu saya lihat kampung saya. Dia gila karena kerusuhan di Ambon. Dia banyak tempat jualannya di pasar, padahal masih bawa uang 1 karung mungkin ratusan juta itu yang bisa selamatkan. Tapi stres juga dia karena punya itu tempat-tempat jualan yang banyak di pasar, semuanya dibakar, dijarah ketika kerusuhan di Ambon. Pulang kampung yang laki-lakinya itu yang stres, yang gila. Yang istrinya dan anak-anaknya enggak stres sih. Nah, jadi dia masih punya harta banyak, dan dia masih punya kewajiban juga untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Menurut mayoritas ulama, tetap wajib dia mengeluarkan nafkahnya, diambilkan dari hartanya, walaupun dia sebenarnya ya dalam kondisi gila itu tidak wajib untuk sholat, tidak wajib untuk puasa misalnya, tapi untuk nafkah wajib, kata mayoritas ulama, karena kewajibannya berkaitan dengan harta. Demikian pula kalau misalnya dia punya hutang kafarat, tetap wajib dibayarkan dari hartanya, walaupun dia gila, dia anak kecil misalnya. Dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, dan ini termasuk yang dikuatkan oleh sebagian ahli hadis belakangan, terutama Syekh Hasan Khan, termasuk Syekh Albani dan murid-muridnya, bahwa anak kecil itu tidak wajib mengeluarkan zakat dari hartanya kalau dia punya harta banyak. Misalnya punya warisan dari orang tuanya miliaran misalnya, orang tuanya sudah meninggal, jadi anak yatim, dia punya harta banyak. Nah, bertahun-tahun kan lewati haul, sudah nisabnya sudah berlebihan, bukan cuma cukup. Menurut sebagian ulama tidak wajib untuk dikeluarkan zakat hartanya, karena dia sendiri tidak terkena
beban kewajiban syariat. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan yang lebih kuat, kata beliau, berdasarkan keumuman ayat-ayat ataupun hadis yang berbicara tentang masalah ini, bahwa sandarannya adalah yang penting hartanya itu sudah terkena kewajiban, walaupun orang yang sebenarnya bukan mukallaf, tetap ditunaikan kewajiban hartanya. Nah, ini penjelasan kaidah pertama. Berikutnya, amma tasarrufatul maliyah falam tasihha min ghairil balighir rasyid li'anna al-gharda minha hifdzul mal wa husnu tasarrufi fihi. Adapun tasarruf yang pergunakan harta, belanjakan, memutar harta, itu tidak sah. Tasarruf itu kecuali pelakunya orang yang sudah baligh dan berakal dan sudah rasyid. Karena tujuan dari tasarruf harta, kata Syekh, mungkin untuk menjaga harta itu hifdzul mal, ini harus orang yang mengerti nilai harta, atau untuk mengembangkannya husnul tasarruf fi. Dalilnya adalah ayat 6 dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah." Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka balik, sampai usia nikah. Jadi nikah itu orang sudah balik. Itu syarat yang pertama, dia sudah harus balik, berakal kan otomatis. Fa in anastu minhum rusdan, kalau kalian merasa bahwa mereka sudah mengerti nilai harta, sudah rasyid, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkan, berikan kepada mereka harta mereka. Jadi sampai dia sudah balik, dia juga harus rusyd. Nah, dites kan, diuji, dikasih uang misalnya setiap hari dari uangnya sendiri 100.000, ternyata dia mengerti penggunaannya. Kalau tidak paham langsung dibelikan mainan semuanya yang langsung rusak dipakai. Ini berarti nggak paham nilai harta. Nah, hatta orang-orang yang sudah menikah, terutama perempuan, banyak yang tidak paham nilai harta, sehingga mereka juga harus diperhatikan dalam masalah ini. Kasih uang 10 juta dibelikan hal-hal yang kurang bermanfaat misalnya, bukan kebutuhan pokok. Belum gajian sudah habis uangnya, padahal harusnya dikasih itu untuk nafkah sebulan. Misalnya di daerah Sangatta itu lebih seperti itu, belum gajian sudah habis dia. Ini nggak ngerti, berarti tidak rasyid dalam menggunakan harta orang seperti itu. Tidak boleh dikasih harta. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan kalian berikan harta kalian kepada orang yang bodoh, yang harta kalian itu pendukung kehidupan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasyaratallahu syartain tidak fi amwalihim ilaihim. Dalam ayat ini Allah mensyaratkan 2 syarat untuk kita menyerahkan hartanya anak yatim kepada mereka, al-bulughu war rusdu, yaitu sudah balik, otomatis dia berakal dan rasyid. Wa amara bi ikhtibarihim qabla dzalik, dan Allah merintahkan supaya diuji mereka sebelum itu, apa sudah paham nilai harta atau tidak. Hal yuhsinuna al-hifdha wa tasarruf, apakah mereka bisa menjaga harta dan tasarruf dengan harta? Kalau bisa, fayudfa'u ilaihim maluhum ba'dal bulugh, maka akan diberikan, serahkan kepada mereka harta mereka ketika mereka sudah balik, terutama harta yang banyak. Nah, ini awal yatim ini yang tugasnya seperti ini. Hartanya anak yatim sudah banyak banget, ini harus hati-hati banget. Am la yuhsinun, atau ternyata mereka tidak bisa menjaga harta, tidak mengerti nilai harta, fala yudfa'u ilaihim, maka jangan diserahkan kepada mereka harta mereka, padahal harta mereka sendiri itu, li'alla yudayyi'uha, agar tidak mereka sia-siakan. Fa'ulima annal bulugha wal aqla war rusda syartun li sihhati jami'il muamalat. Dari sini kata Syekh, kita mengetahui bahwa seseorang itu sudah balik, waras, berakal, dan
mengerti nilai harta, rusyd, syarat untuk kesahihan semua muamalat dalam Islam. Faman faqada wahidan minha, siapa yang kehilangan salah satu dari tiga ini, lam tasihha muamalatuh, tidak sah muamalahnya. Kecuali anak kecil, itu jual belinya itu pun khusus yang kecil-kecil juga. Misalnya beli permen, beli jajan yang harga 2.000-an, 1.000-an, 500-an. Itu kan sebenarnya mereka belum balik gitu. Tapi jual belinya sah kata para ulama. Nah, kecualikan karena ada maslahatnya untuk melatih mereka. Kalau ikut kaidah ini enggak sah juga akadnya mereka itu. Tapi kalau anak kecil beli motor, beli rumah, ini enggak sah. Karena dia harus sudah balik, sudah mengerti nilai harta. Belikan sepeda-sepeda yang penting dia suka dan ada uangnya, nggak tahu dia apa bisa dia pakai atau tidak, dia kan nggak mengerti masalahnya. Nah, jadi tiga syaratnya ini kata Syekh. Walam tanfuz tasarrufatuhu, kalau tidak salah satu dari tiga ini tidak ada, maka muamalatnya tidak, muamalah yang dia akad yang dia bikin tidak sah, dan tasarrufnya juga tidak sah, sehingga konsekuensinya tidak berlaku. Wa ta'ayyana al-hajru alaih, kalau dia misalnya sudah besar harus dihajar, hartanya ditahan, tidak boleh diberikan kepada dia. Tinggal tabarru. Kata Syekh, wa amma tabarru'at fahiya badlul mal bi ghairi iwad. Ini tabarru. Tabarru telah menyerahkan harta, memberikan harta tanpa mendapatkan ganti. Min hibatin, seperti hibah, au sadaqah atau sedekah, au waqfin atau wakafkan harta. Kita kan kalau wakafkan enggak dapat apa-apa kita, kecuali pahala. Ya, bukan, kalau pahala bukan pembahasan kita. Nah, au itqin atau merdekakan, au nahwiha atau yang semisalnya, fala budda ma'a dzalika an yakuna al mutabarri'u malikan lil mal li yasihha tabarru'uhu. Harus ditambah lagi dengan syarat yang tiga tadi, yaitu balik, berakal, rasyid. Dia orang yang mutabarri, yang melakukan akad tabarru ini, hibah, sedekah atau semisalnya, harus memiliki harta yang ditabarrukan itu. Lianna ghairal maliki la yasihu tabarru'uhu min mali ghairihi, karena bukan pemilik harta tidak sah dia memberikan harta yang bukan miliknya kepada orang lain. Disebutkan kemarin misalnya antum kasihkan mobil tetangga kepada teman antum, mobilnya tetangga bukan milik antum, kasih kepada keluarga antum misalnya, ini tidak sah akadnya. Nah, karena bukan milik antum, sehingga konsekuensi dari akad itu juga tidak berlaku. Liqauli ta'ala wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asuddah. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan kalian mendekati hartanya anak yatim. Dekati aja dilarang, kecuali dengan cara yang benar sampai mereka balik. Kata Allah Azza wa Jalla, mengerti harta. Ai ahsin li amwalihim, maksudnya ayat ini kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, maksudnya berbuat baiklah kalian kepada harta-hartanya anak yatim, jangan kalian makan. Nah, kecuali Allah kecualikan misalnya dalam Al-Quran, wali yatim itu memang orang miskin, dia butuh, maka dia mengambil sesuai dengan gajinya. Misalnya kalau dia kerja jadi bendahara mengurusi hartanya seseorang, misalnya berapa gajinya, dan sesuai kebutuhannya aja diambil. Tapi kalau dia punya harta, tidak butuh pada hartanya anak yatim itu, maka sebaiknya jangan mengambil sama sekali. Apalagi kata Allah, Allah ingatkan ada sebagian orang sengaja dihabiskan anak yatim itu, dikejar sampai agar dia ketika sudah besar hartanya sudah habis. Dia belum paham kan masalahnya, sudah balik, sudah mumayyiz, dia sudah sadar seperti itu, sudah punya akal, sudah nggak ada lagi hartanya, sudah dijualin macam-macam lah oleh
keluarganya mungkin yang menjadi walinya. Nah, wa aswanu laha wa anfa'u laha. Hendaknya kalian menjaga hal apa yang kalian berbuat baik dengan harta anak yatim itu akan lebih menjaga harta mereka, lebih bermanfaat bagi mereka. Wallahu alam. Sampai situ selesai bahasan Syekh tentang kaidah ini. Saya simpulkan beberapa kesimpulan bahasa Indonesia. Dalil-dalil menunjukkan bahwa ibadah hanya diwajibkan kepada setiap mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal. Ini saya ingatkan, jadi anak kita misalnya jangan dipaksa, apalagi sampai dipukul untuk sholat, padahal mereka belum baligh. Nah, mereka tidak wajib untuk sholat, untuk puasa misalnya. Kecuali pada usia 10 tahun kata Rasulullah SAW, boleh dipukul tapi untuk sholat, tapi itu pun pukulan yang mendidik. Sebelum itu nggak boleh dipaksain. Dia capek dari sekolahnya sampai jam 2, jam 3, pulang dia tidur. Sholat asar antum paksa bangun disiram dia, berdosa antum seperti itu. Karena dia nggak wajib sebenarnya untuk sholat asar. Nah, belum terkena beban syariat. Maksudnya dia tidak mengerjakannya pun dia tidak berdosa. Yang penting diingatkan, sering diingatkan, disuruh untuk melakukan ibadah itu. Pada asalnya ibadah apapun tidak akan sah kecuali dilakukan oleh orang yang sudah mumayyiz, kecuali haji dan umrah. Ini sebenarnya kaidah-kaidah tadi. Khusus ibadah yang berkaitan dengan harta, sebagian ulama tidak mensyaratkan taklif pada ibadah seperti itu. Maksudnya tetap wajib walaupun bukan mukallaf. Seperti zakat tadi, walaupun orang gila, kalau zakat fitr memang anak kecil wajib dizakatkan kan? Ya, itu diantara dalilnya mayoritas ulama sih. Buktinya katanya zakat fitr wajib mereka berzakat, dibayarkan zakatnya anak kecil, atau bayi yang baru lahir. Bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun sebagian ulama menganjurkan untuk dikeluarkan zakat fitrnya. Tasarruf dengan harta disyaratkan pelakunya harus sudah rusyid, di samping syarat taklif tadi. Kemudian dalam tabarru dengan harta, di samping disyaratkan syarat sahnya tasarruf di atas, juga ditambah dengan syarat milk. Pelakunya harus memiliki harta tersebut atau dia diwakilkan kalau memang bukan miliknya, tapi disuruh oleh si pemilik untuk mewakili dia. Kaidah ke-8, kaidah besar juga. Kita ganti slide. Ini sudah selesai ini slide ini. Bahwa segala sesuatu itu tidak sah kecuali terpenuhi syarat-syaratnya, ya, dan hilang penghalangnya. Itu kaidah ke-8. Al-ahkamul usuliyah wal far'iyatu la tatimmu illa bi amrayn, wujudus syurutiha wa arkaniha wa intifa'u mawani'iha. Kita baca aja apa yang bisa kita baca, tinggal 5 menit waktunya, sudah masuk waktu Isya. Kita lanjutkan besok insyaallah. Nah, kaidahnya, kaidah ke-8, semua hukum dalam agama Islam, saya terjemahkan seperti itu, tidak akan sempurna sampai terpenuhi padanya 2 hal. Yang pertama, terpenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, hilangnya penghalang-penghalangnya. Nah, jadi ibadah-ibadah itu ada syaratnya, hukum-hukum itu ada syaratnya. Misalnya salat ada syaratnya misalnya. Nah, itu harus dilakukan dalam keadaan berwudu. Nah, ada penghalang-penghalangnya. Misalnya wanita punya halangan katanya, nggak sah sholatnya karena ada penghalangnya pada dirinya, ada halangannya, atau juga tidak bisa terpenuhi syaratnya, yaitu dia suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini kaidah ini menjawab kebingungan sebagian orang menyikapi sebagian dalil-dalil. Misalnya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga.
Yaitu kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau hilang penghalang-penghalangnya. Ada orang mungkin setiap hari la ilaha illallah ribuan kali, tapi masih beribadah di kuburan, minta kepada orang mati. Ini enggak ada manfaatnya la ilaha illallah yang dia ucapkan. Karena ada penghalang yang menjadikan dia tidak mendapatkan manfaat dari ucapan la ilaha illallah, yaitu dia berbuat syirik. Yang kata Allah Azza wa Jalla, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepada dia, Allah melaknat dia, dan Allah menyiapkan bagi dia siksaan yang besar. Ini ayat ancaman namanya. Masuk dalam kaidah ini, ancaman itu akan terlaksana kalau terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya. Misalnya dia kekal di neraka, kalau kafir, kalau masih ada tauhidnya, dia enggak akan kekal di neraka. Karena dalil-dalil lain menunjukkan bahwa orang yang masih punya tauhid, walaupun seberat biji zarrah kata Rasulullah SAW di hatinya, akan dikeluarkan dari neraka. Kata Syekh, al-ahkamul usuliyatu wal far'iyatu la tatimmu illa bi amrayn. Hukum-hukum usul, akidah atau fikih tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal. Wujudus syuruti, kalau dalam bukunya ditambah warkaniha, adanya terpenuhinya syarat-syarat hukum-hukum itu, dan rukun-rukunnya. Yang kedua, hilangnya penghalang-penghalangnya, terutama dalam mengkafirkan orang. Jadi ada misalnya orang yang mengucapkan ucapan kekafiran, tapi dia tidak murtad dari Islam karena ada penghalangnya. Mungkin dia dipaksa misalnya, ternyata dia bodoh, tidak tahu kalau itu ucapan kufur. Ini namanya penghalang-penghalang. Dia punya takwil misalnya, dia kira itu akidah yang benar, yaitu mengatakan Allah di mana-mana misalnya, Allah tidak bertempat katanya. Ini kan jelas bertentangan dengan dalil sebenarnya, tapi dia punya takwil, punya syubhat. Tidak bisa kita kafirkan orang seperti itu, walaupun jelas-jelas dia sebenarnya menentang banyak ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena dia punya syubhat, syubhat itu termasuk salah satu penghalang. Nah, mawani namanya. Ini kaidah ini penting ini. Jadi dengan kaidah ini juga Ahlus Sunnah itu tidak sembarangan dalam menetapkan hukum. Lihat sudah terpenuhi syaratnya enggak ini? Hilanggah penghalang-penghalangnya? Yang ditanyakan di grup misalnya, saya belum jawab tentang sholat Jumat 2 gelombang katanya. Kalau memang keadaannya seperti itu dan syarat-syarat sholat Jumat itu ada, maka sah saja ibadah seperti itu. Walaupun ya sebaiknya 1 gelombang, karena memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan ini kondisi-kondisi khusus keadaan kita zaman sekarang ini, tidak bisa disamakan dengan keadaan secara umum, yaitu karena lagi wabah misalnya, orang takut berdekat-dekatan, harus jarak minimal 1 meter katanya. Ini kan harusnya 1 meter itu bisa 4 orang, 5 orang di antara orang dalam saf itu. Jadi saya lihat-lihat barisan dalam sholat itu, wih kasihan banget, harusnya di antaranya ini bisa 3 orang minimal, 4 orang, 5 orang. Sekarang nggak bisa. Jadi 1 saf 15 orang, jadi tinggal 5 orang aja misalnya. Ya itu kondisi yang mengharuskan kita seperti itu. Ya. Dan tidak bisa kita samakan hukum dalam kondisi normal dengan dalam kondisi-kondisi tertentu. Nanti kita lanjutkan membacakan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di tentang kaidah ini. Ini termasuk kaidah penting sekali lagi. Dengan ini kita tidak akan bingung berhadapan dengan dalil-dalil, baik itu yang berupa ancaman, janji-janji Allah Azza wa Jalla, hukum-hukum syariat mengatakan ini ibadah begini tidak sah, pasti itu mungkin tidak terpenuhi syaratnya atau ada penghalangnya sehingga ibadah itu dihukumi tidak sah oleh syariat. Ini pembahasan kalau dalam ushul fikih hukum wad'i sebenarnya ini. Nanti kita lanjutkan karena sudah masuk waktu Isya.
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.